Marhaba, sekarang aku lagi di Tanah Suci Kota Mekah. Setelah alhamdulillah lancar menjalankan ibadah umroh dan menikmati kota selama 3 hari kemarin, sekarang aku sedang dalam perjalanan menuju ke kota Madinah, yaitu sebuah kota yang memiliki peran penting dalam sejarah peradaban Islam, yang lokasinya itu sekitar 275 mil dari kota Mekah ini. Kalau ditempuh naik kendaraan bermobil, bisa makan waktu 4-5 jam perjalanan. Tapi pada kesempatan kali ini, kita menuju kota Madinah dengan naik kereta cepat Haramain Arab Saudi. Jadi sekarang lagi perjalanan menuju ke stasiunnya nih. Anyway, di trip umrohku ini, aku berangkat dengan didampingi dan dibimbing juga oleh tim Al Hanif Tour and Travel. Untuk info-info detailnya aku cantum di description. Untuk bagaimana cara pemesanan dan paymentnya, semuanya udah diurus oleh pihak travelku. Jadi kita tinggal datang membawa tiket dan info seat yang udah dibagikan. Dari yang tertera di tiket, untuk naik kereta cepat itu, kita perlu membayar 172 real, udah sama tax, atau sekitar 750 ribuan kalau dirupiahin. Dari yang kalau ditempuh naik mobil ke Madinah itu, kita bisa ngabisin waktu 4-5 jam perjalanan, tapi kalau naik kereta cepat ini, bisa ngabisin waktu hanya 2 jam perjalanan. Worth it banget, karena jadi punya durasi yang lebih singkat untuk sampai ke kota Madinah. Selain itu, juga dapat fasilitas yang nyaman, bersih, dan yang pastinya selama perjalanan kita bakal disuguhin oleh pemandangan-pemandangan yang cantik melalui jendela yang lebar yang terdapat pada bodi kereta ini. Benar-benar perjalanan yang indah banget nih untuk dinikmatin. Sekitar jam 5-an sore, akhirnya sampai juga nih di kota Madinah, sebuah kota yang juga dikenal sebagai Al-Madinah Al-Munawwaroh, yang artinya adalah kota yang bercahaya. Karena kota Madinah ini gak hanya menjadi saksi dari perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW, tapi juga menjadi pusat penyebaran Islam di seluruh dunia. Kota ini juga menjadi kota suci kedua bagi umat Islam setelah Mekah, karena disinilah Masjid Nabawi berdiri, tempat di mana Nabi Muhammad SAW dimakamkan, yang menjadi tujuan ziarah bagi umat Islam dari seluruh dunia. Di kota Madinah ini, aku nginep di salah satu hotel yang bernama Grand Plaza Badr Al Maqam. Lokasinya bener-bener dekat dari Masjid Nabawi, tepatnya di dekat gate 338. Setelah sampai di penginapan, kemudian beres-beres dan mandi. Setelah itu waktunya untuk masuk ke dalam Masjid Nabawi. Masjid Nabawi adalah masjid kedua yang dibangun dalam sejarah Islam dan menjadi masjid terbesar kedua di dunia nih. Itu juga yang membuat masjid ini dianggap sebagai tempat suci oleh umat Islam selain Masjidil Haram di Mekah. Sekarang waktunya manfaatin waktu untuk maksimalin ibadah di tempat yang suci ini.
Good morning. Agendaku hari ini adalah city tour kota Madinah. Destinasi pertama yang akan dikunjungin adalah Masjid Quba. Masjid Quba adalah masjid pertama yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW setelah hijrah dari Mekah ke Madinah. Di masjid ini juga pertama kalinya dilaksanakan sholat berjamaah secara terang-terangan. Lokasinya berada 5 km dari pusat kota Madinah. Masjid Quba dibangun pada 8 Rabiul Awal atau pada 622 Masehi. Masjid ini berdiri di atas kebun kurma seluas 1.200 meter persegi. Kemudian masjid direnovasi sehingga luasnya saat ini mencapai 5.860 meter persegi, sehingga luasnya dapat menampung sampai 20.000 jamaah atau mungkin bahkan bisa lebih dari itu. Menariknya lagi, dalam proses pembangunan Masjid Quba, Nabi Muhammad SAW ikut terlibat sendiri membawa bahan-bahan bangunan. Kemudian beliau juga turut memimpin sholat terbuka untuk para sahabat, yang pastinya setelah masjid ini selesai dibangun, banyak banget nih peziarah yang datang ke Masjid Quba ini untuk berdoa, sholat, mengaji, karena suasana masjid yang khusyuk menjadi tempat yang sempurna nih untuk memperdalam ibadah. Sekarang lanjut lagi perjalanan menuju ke Masjid Qiblatain, yang berarti Masjid Dua Kiblat. Karena di masjid ini Nabi Muhammad SAW mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengubah arah kiblat dari Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis Palestina menjadi ke Ka'bah di Masjidil Haram. Makanya masjid ini juga menjadi salah satu tempat ziarah di kota Madinah. Next, setelah lewatin Masjid Qiblatain, lanjut lagi perjalanan menuju ke kebun kurma. Salah satu keunikan kota Madinah ini adalah keberadaan tanah yang subur, memberikan sumber air dan kehidupan bagi penduduknya sejak zaman dulu. Selain itu, kota Madinah juga dikelilingi oleh pegunungan yang menjadikannya tempat strategis untuk perdagangan. Dan dengan tanahnya yang subur, kota ini memproduksi sejumlah hasil tani dan buah-buahan, salah satunya adalah kurma. Suasana di kebun ini begitu asri. Selain kita bisa duduk-duduk menikmati wisata kebun kurma dan makan di tengah pepohonan, kita juga bisa belanja kurma yang dipanen dari kebun tersebut. Next, sekarang sambil keliling kota Madinah, sekalian juga perjalanan menuju balik ke penginapan dan ibadah di Masjid Nabawi.
selesai city tour dan selesai sholat, aku lanjut jalan-jalan dan mampir ke Row untuk beli kopi. Lokasinya nggak jauh dari Masjid Nabawi. Banyak banget sih sebenarnya makanan-makanan yang bisa kita cobain di area ini. Tapi segitu dulu aja videoku kali ini. Semoga info-infonya membantu untuk kalian yang punya rencana datang ke kota Madinah. By the way, agenda selanjutnya aku dan teman-temanku bakal berkuda dan off-road di Madinah. Untuk info lanjutannya, kalian bisa stay tune channelku ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube aku untuk info tempat-tempat selanjutnya. Thank you for watching.